Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang XRF. XRF itu adalah salah satu proses, yaitu keluarnya sinar dari suatu atom yang elektronnya dari energi yang lebih tinggi, orbital yang lebih tinggi, berpindah kepada orbital yang lebih rendah sambil memancarkan sinar. Dan sinar yang dihasilkan oleh setiap atom, setiap unsur itu akan mempunyai energi yang berbeda-beda. Sehingga XRF ini dapat digunakan untuk suatu proses analisa. Jadi untuk tema atau topik XRF kali ini adalah tentang mata kuliah ya, pada mata kuliah prinsip pengukuran kimia untuk mahasiswa semester 5. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana menganalisa unsur-unsur yang terdapat di dalam sampel dengan menggunakan metode spektrofotometri XRF. Ya, jadi di dalam analisis dengan menggunakan metode spektrofotometri XRF ini adalah digunakan untuk analisa unsur. Jadi analisa unsur untuk sampel apa saja? Sampel padat ataupun cair. Jadi beberapa dari suatu material, misalnya dalam suatu sedimen, dalam suatu batuan, dalam suatu mineral, dapat dilakukan analisis kandungan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dengan menggunakan metode spektrofotometri XRF. Jadi apa itu XRF? X-ray fluoresensi. Jadi analisis XRF memanfaatkan sinar X berenergi tinggi untuk mementalkan elektron pada tingkat energi terendah pada sampel. Jadi di sini ada suatu sinar energi tinggi mengenai suatu elektron pada suatu sampel, maka elektron tersebut akan terpental. Sehingga terjadi transisi elektron di sini untuk mengisi elektron yang tereksitasi tadi diiringi dengan memancarkan kembali sinar X karakteristik dengan energi yang lebih rendah. Jadi elektron orbital yang ditinggalkan oleh elektron tadi akan diisi oleh elektron yang mempunyai energi yang lebih tinggi dari orbital yang di atasnya. Jadi XRF ini merupakan sebuah instrumen yang mampu memisahkan berkas polikromatik sebagai hasil dari emisi total sinar X yang dihasilkan dari sebuah sampel yang terkena radiasi menjadi panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi panjang gelombang yang berbeda-beda ini spesifik untuk masing-masing unsur. Panjang gelombang radiasi yang dihasilkan dari interaksi antara cahaya dengan atom tertentu bersifat spesifik. Oleh karena itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah sampel. Jadi di dalam proses ini semua unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu sampel akan dapat dianalisis dengan menggunakan alat XRF ini. Jadi XRF ini merupakan suatu instrumen spektrometer sinar X. Jadi untuk proses preparasi dari sampelnya adalah bersifat non-destruktif. Jadi analisisnya bisa dalam bentuk padatan, yaitu batuan, mineral, sedimen maupun cairan. Jadi di dalam batuan, mineral ataupun sedimen ini mempunyai kandungan unsur-unsur yang sangat heterogen, sangat banyak sekali macamnya, sehingga memudahkan untuk menganalisis unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dengan menggunakan metode spektrofotometri XRF. Terus kemudian biaya relatif rendah karena persiapan sampel sangat mudah, tidak diperlukan suatu preparasi yang khusus. Terus kemudian stabilitas dan kemudahan penggunaan X-ray spektrofotometer membuat salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk analisis unsur utama dan jejak dalam batuan atau mineral dan sedimen. Jadi bersifat berbagai macam unsur yang dapat terdeteksi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, jadi di sini teknik fluoresensi sinar XRF merupakan suatu teknik analisis yang dapat menganalisis unsur-unsur yang membangun suatu mineral. Juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi. Jadi di samping untuk menganalisis secara kualitatif, juga dapat digunakan untuk analisis secara kuantitatif berdasarkan pada panjang gelombang dan juga
jumlah sinar X yang dipancarkan kembali setelah suatu material ditembaki dengan sinar X berenergi tinggi. Jadi memungkinkan untuk melakukan analisa kualitatif berdasarkan dari panjang gelombangnya atau energi yang dipancarkan, dan juga untuk analisa kuantitatif berdasarkan dari jumlah sinar X yang dipancarkan pada panjang gelombang tertentu. Jadi kelebihannya adalah akurasinya yang relatif tinggi, dapat menentukan unsur dalam material tanpa adanya standar. Jadi untuk analisa kualitatif tidak diperlukan adanya standar. Dapat menentukan juga kandungan mineral dalam bahan biologis maupun dalam tubuh secara langsung. Jadi tidak diperlukan preparasi khusus. Cuman kelemahannya tidak dapat mengetahui senyawa apa yang dibentuk oleh unsur-unsur yang terkandung di dalam material yang akan kita teliti. Jadi misalnya di dalam salah satu unsur dia dalam bentuk senyawa-senyawa yang berbeda, itu tidak dapat dilakukan analisis dengan menggunakan XRF. Jadi di dalam XRF ini hanya terkandung unsur apa yang terdapat di dalam sampel tersebut, tidak dalam bentuk senyawanya. Juga tidak dapat menganalisis bagaimana strukturnya. Jadi beberapa struktur seperti polimorfi itu tidak dapat ditentukan dengan menggunakan XRF. Jadi di sini hanya dapat menentukan unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalam suatu sampel. Jadi prinsip dasar dari X-ray fluoresensi atau XRF ini adalah analisis unsur utama dan trace dalam bahan geologi oleh sinar X ini, sinar X-ray fluorescence ini dimungkinkan oleh perilaku atom ketika mereka berinteraksi dengan radiasi. Ya, ketika suatu bahan diberi dengan energi tinggi, maka mereka akan menjadi terionisasi. Tadi elektronnya akan terpental. Jika energi dari radiasi yang cukup untuk mengeluarkan sebuah elektron, maka atom menjadi tidak stabil. Dan sebuah elektron yang lebih luar atau yang mempunyai energi lebih tinggi, dia akan menggantikan elektron yang hilang. Ketika dia menggantikan atau menempati posisi dari orbital yang kosong tadi, maka akan dilepaskan energi. Dilepaskan energi, dan radiasi atau energi yang dipancar ke ini adalah energi yang lebih rendah daripada sinar X yang digunakan untuk mementalkan elektron yang di energi yang terendah tadi. Karena energi dari foton yang dipancarkan adalah karakteristik dan transisi orbital elektron yang spesifik dalam elemen tertentu, maka radiasi yang dihasilkan sinar X dapat digunakan untuk mendeteksi kelimpahan unsur-unsur yang ada di dalam sampel. Jadi prinsipnya adalah dari energi atau panjang gelombang radiasi yang dipancarkan untuk setiap unsur. Jadi mereka masing-masing mempunyai energi yang spesifik sehingga dapat digunakan untuk analisis secara kualitatif berdasarkan panjang gelombang atau energi yang dipancarkan. Jadi fungsinya tadi adalah di sini berdasarkan proses tadi dapat digunakan untuk analisis komposisi kimia beserta konsentrasinya dari unsur-unsur yang terkandung di dalam sampel. Keunggulannya adalah ekonomis, sederhana, dan cepat. Terus kemudian bisa menganalisis dari Na hingga uranium, tidak merusak sampel. Sampelnya bisa padat, cair, ataupun serbuk, tidak memerlukan preparasi yang rumit, dan waktu maksimal 300 detik. Jadi sangat cepat sekali untuk berbagai macam unsur dalam satu sampel. Jadi di sini untuk prinsip kerjanya, pertama adalah sampel ditembak oleh radiasi foton elektromagnetik. Terus kemudian radiasi elektromagnetik yang dipancarkan akan berinteraksi dengan elektron yang berada di kulit K suatu unsur. Kulit K suatu unsur ini adalah kulit K yang memiliki energi yang paling rendah, sehingga dia bisa melepaskan diri dari ikatan inti, sehingga elektron ini akan terpental keluar. Ada elektron yang terpental keluar, maka di sini elektron ada kekosongan dari orbital tadi, sehingga ada elektron yang akan mengisi dari kekosongan tersebut.
Ya, ini adalah prinsip kerjanya. Sampel akan diberikan energi tinggi atau dalam hal ini adalah sinar X. Kemudian ada sinar yang memasuki dari orbital kosongnya sehingga sambil memancarkan energi. Kemudian ada lagi elektron yang di kulit terluar lagi dari orbital yang berbeda juga bisa menempati kekosongannya sehingga dia akan mengeluarkan juga energi. Nah, energi yang dikeluarkan tadi akan ditangkap oleh detektor, kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk spektrum seperti ini. Ya, itu adalah prinsip kerja dari XRF. Jadi di dalam proses pengisian atau di sini keluarnya kosongnya elektron, ya, kosongnya orbital, maaf, dari kosongnya orbital, elektron tadi ini terpental keluar, elektron terpental dari kulit K, ya, ini adalah inti yang tengah, terus kemudian ada kulit K, kulit L, kulit M, dan kulit N. Ya, jadi elektron dari kulit K akan terpental keluar dari atom akibat dari radiasi sinar X yang datang. Ya, dia akan keluar, terus kemudian terjadi kekosongan pada orbital K tersebut. Adanya kekosongan tadi ditandai dengan bulat yang tidak penuh di sini dapat diisi oleh elektron yang mempunyai energi yang lebih tinggi, yaitu kulit L, kulit M, ataupun bahkan kulit N. Tapi yang paling sering adalah yang di dekatnya di sini, terutama ya kulit L ataupun kulit M. Di sini yang E1 di sini itu berasal dari elektron berasal dari kulit L, dia akan mengisi kekosongan orbital K di sini, ya, di K. Ya. Maka energi yang dikeluarkan itu diberi notasi K alfa. Alfa yang pertama tadi dari satu tingkat perbedaan energinya. Jadi K sama L di situ ada satu, maka diberi notasi K alfa. K itu adalah kekosongan dari orbital K diisi oleh elektron yang berasal dari orbital L, maka notasinya adalah K alfa. Sedangkan apabila ada elektron yang ada di orbital M, seperti ini, ada di orbital M, mengisi kekosongan orbital, ya, mengisi kekosongan orbital K, maka notasi energi yang dikeluarkan itu adalah sebagai K beta. Jadi notasi tersebut ada K alfa, ada K beta, itu menunjukkan elektron dari orbital mana yang menempati kekosongan dari orbital K. Ya, K alfa, K beta. Umumnya adalah seperti itu. Jadi elektron dari kulit L ataupun M turun atau mengisi kekosongan dari orbital K yang disertai dengan emisi sinar X yang khas yang meninggalkan vakansi lain di kulit L ataupun M. Ya, itu untuk pengisian dari kekosongan elektron pada kulit K. Terus saat kekosongan tersebut terbuntit di kulit L, elektron dari kulit M ataupun N juga akan mengisi kekosongan sambil juga melepaskan sinar X yang khas. Ya. Jadi di sini L pun bisa mengalami kekosongan kalau dia mengisi orbital K tadi, sehingga orbital yang lebih di atasnya atau M, ya, dan juga N itu akan mengisi kekosongan pada orbital L tersebut, sehingga energi yang keluar dinotasikan sebagai L alfa. L alfa artinya ada selisih satu tingkat, sedangkan L beta itu artinya ada selisih dua tingkat. Betanya itu adalah selisihnya, beta itu adalah yang dua tingkat, alfa itu adalah satu tingkat. L menunjukkan adalah orbital yang dituju, sehingga masing-masing energi yang dikeluarkan di sini untuk masing-masing unsur itu bersifat spesifik atau khas, sehingga dapat digunakan untuk analisis secara kualitatif. Ya, jadi instrumen XRF ini dapat memisahkan berkas polikromatik, ya. Tadi kan energinya banyak sekali, bermacam-macam, maka bisa digunakan teknik pemisahan panjang gelombang ataupun teknik pemisahan energi.
Jadi di sini kalau teknik pemisahan panjang gelombang memanfaatkan kemampuan kristal tunggal untuk mendifraksikan berkas cahaya menjadi panjang gelombang yang berbeda-beda, atau di sini teknik pemisahan energi menggunakan detektor yang dapat mengisolasi pita energi yang berbeda-beda. Jadi setiap transisi elektron yang terjadi pada setiap unsur memiliki nilai panjang gelombang tertentu. Ya, jadi di sini ya, untuk setiap atom di dalam sampel, intensitas dari sinar X itu karakteristik, tadi sudah saya sebutkan, sebanding dengan jumlah atau konsentrasi atom di dalam sampel. Jadi ini untuk intensitasnya. Jadi semakin tinggi intensitasnya, bisa ditunjukkan bahwa dia mempunyai jumlah atom yang lebih besar. Intensitas sinar X karakteristik dari setiap unsur ini bisa dibandingkan dengan suatu standar yang diketahui konsentrasinya, sehingga konsentrasi unsur di dalam sampel bisa ditentukan. Ya, jadi kalau ingin menentukan analisis secara kuantitatif bisa menggunakan standar. Sedangkan di dalam analisa XRF nantinya itu akan dikeluarkan konsentrasi relatif terhadap lainnya, sehingga totalnya adalah 100%. Ini adalah alatnya. Selama ini yang paling sering digunakan di beberapa perguruan tinggi adalah yang paling kanan, ya, yang paling kanan. Alatnya adalah seperti itu. Terus kemudian ya, modelnya adalah seperti ini dengan langsung 12 sampel. Jadi di sini bisa langsung diisi oleh berbagai macam sampel yang berbeda-beda. Nanti di dalam komputer untuk prosesnya itu akan ditandai mana sampel 1 sampai sampel 12. Jadi bisa langsung analisis sampel 1 keluar hasilnya, kemudian analisis sampel 2 akan keluar hasilnya. Itu begitu seterusnya, sehingga 12 sampel yang ada di dalam wadah itu bisa dianalisis sekaligus. Sehingga di sini waktu yang digunakan tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu panjang. Terus kemudian syarat-syarat sampel di sini, ya, kalau serbuk karena dia halus tidak diperlukan preparasi khusus. Untuk yang padatan, permukaan yang dilapisi akan meminimalisir efek penghamburan. Jadi sebaiknya pelapisannya itu dihilangkan. Terus kemudian sampel sebaiknya adalah datar. Apabila sampel tersebut dia kasar, maka sebaiknya dihaluskan sehingga dia permukaannya menjadi rata. Terus sampel kalau dia dalam bentuk cair harus segar ketika dianalisis, dan analisis dilakukan secara cepat jika sampel mudah menguap. Dan juga tidak boleh ada endapannya. Jadi harus disaring terlebih dahulu apabila sampel tersebut mengandung endapan. Dan juga perlu diperhatikan juga pH-nya apakah terlalu asam atau tidak. Terus kemudian di sini perlu diperhatikan apakah dia mudah menguap atau tidak. Terus kemudian beberapa unsur yang bisa dianalisis adalah ini untuk analisis senyawa organik tidak memberikan peak hasil SRM-nya, jadi puncaknya tidak akan muncul. Sedangkan untuk yang mempunyai nomor atom rendah akan memberikan puncak K yang seperti kita dengarkan tadi, ya, berarti ada puncak K. Jadi untuk elemen-elemen atau untuk unsur-unsur dengan nomor atom yang rendah, yang akan keluar itu adalah puncak K. Sedangkan untuk unsur-unsur dengan elemen yang tinggi akan memberikan puncak L. Sedangkan untuk yang tengah itu akan bisa memberikan dua puncak, baik itu K ataupun L. Jadi ini adalah beberapa jenis unsur. Sehingga yang jelas unsur-unsur yang organik elemen HCNO itu tidak memberikan puncak XRF. Dan ini adalah contohnya spektra XRF, ya, untuk unsur Zn, Ga, Ge, As, dan Se. Dari di sini terlihat bahwa masing-masing itu mempunyai energi yang berbeda. Jadi di sini warna orange di sini adalah Zn, ya, Zn. Terus kemudian Ga warnanya kuning. Ini berurutan sesuai dengan dalam sistem periodik di sini. Terus kemudian Ge-nya warna hijau, warna biru untuk As, dan Se-nya warna ungu. Ya, jadi memberikan panjang gelombang yang berbeda-beda atau memberikan energi yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi sumbu X-nya energi, sumbu Y-nya ini adalah intensitas.
Nah, ini adalah luaran dari alat dalam bentuk yang lainnya. Jadi seringkali kalau kita lakukan di sini, yang keluar adalah spektrum seperti ini. Jadi di sini akan terlihat ada L, ya, ada L, ada K, ya, seperti ini, Fe, K beta, ya, B di sini tidak tertulis sebagai beta, tapi tertulis sebagai B. Terus kemudian ini ada K alfa, ada L alfa, ya, tulis sebagai A, ini adalah SiK alfa. Jadi ini adalah spektrum yang dihasilkan dari spektrofotometri XRF. Ya, ini adalah energinya. Jadi bisa dalam suatu atom itu akan menghasilkan puncak-puncak tertentu. Kalau seperti ini Cu ada dua, ini adalah Cu untuk K alfa, yang ini adalah Cu untuk K beta. Seperti itu. Begitu juga dengan Ti ini adalah K alfa, Ti yang ini adalah K beta. Ya, jadi ini adalah bisa kita gunakan bahwa suatu sampel itu mengandung berbagai unsur seperti ini. Dan di dalam biasanya ada di dalam suatu tabel itu nanti ada konsentrasi relatif untuk semua unsur yang terdeteksi di dalam spektrofotometer XRF ini. Selanjutnya ada seperti ini, ya. Jadi yang saya maksud itu adalah ini. Ada relatif, ya, relatif di sini dalam tabel itu adalah konsentrasi relatif. Jadi di situ disebutkan ada P, Ca, Fe, Co, Cu, Sr, Sm, ya, dan seterusnya di situ. Itu dengan adanya konsentrasi 19, 79 dan seterusnya. Jadi di samping kita mendapatkan puncak seperti ini, ya, dan juga akan didapatkan tabel, ya. Jadi luaran dari alat spektrofotometer XRF itu adalah seperti ini. Dan yang perlu diketahui, di sini itu luarannya bisa ada dua untuk unsur-unsurnya, mau dalam bentuk unsur atau dalam bentuk oksidanya. Jadi bisa kita memilih mau dalam bentuk unsur atau oksidanya. Jadi oksidanya nanti langsung bisa kita tentukan, nanti akan muncul juga prosentase dari oksida dari sampel yang kita analisis. Jadi di sini kita ingin menunjukkan analisis dari suatu sampel, ya, dari suatu sampel. Di sini ada arsen, ya, jadi terlihat dari puncak pada panjang gelombang tertentu di sini. Nanti akan terdeteksi dia sebagai arsen, ya, arsen. Sehingga sampel suatu sampel misalnya bisa saja dia cat atau bahan-bahan dari kayu, nanti akan dianalisis dia mengandung arsen atau tidak. Terus kemudian di sini dia mengandung Pb atau tidak, juga bisa dilakukan analisis seperti ini tanpa perlu preparasi seperti kalau kita menganalisis dengan menggunakan AAS, ya, dengan menggunakan AAS. Dari sini terlihat bahwa sampel tersebut mengandung Pb, ya. Pb-nya di sini ada L, ya, L alfa maupun L beta. Ya, yang ini adalah dari analisis kualitatif, ya, analisis kualitatif dari berbagai macam konsentrasi. Jadi di sini menggunakan blanko yang warna hitam, ya, spektrum yang warna hitam itu adalah blanko, sedangkan yang warna ungu itu adalah konsentrasi 10 ppm untuk arsen maupun Hg. Sedangkan yang warna biru itu adalah konsentrasinya 100 ppm. Jadi dari sini terlihat bahwa dengan konsentrasi yang berbeda akan dihasilkan intensitas yang berbeda. Sehingga dapat digunakan dia nanti untuk analisa secara kuantitatif. Jadi di sini puncaknya untuk yang blanko itu hampir mendekati garis atau sumbu X, ya, untuk blankonya. Terus kemudian untuk yang warna ungu dia intensitasnya lebih tinggi daripada blanko, sedangkan untuk yang warna biru atau konsentrasi 100 ppm itu jauh lebih tinggi daripada yang warna ungu. Sehingga konsentrasi atau jumlah yang berbeda dari masing-masing unsur yang terdapat di dalam sampel akan memberikan intensitas yang berbeda.
Jadi pada prinsipnya nanti penentuan konsentrasi unsur dalam analit atau dalam sampel dengan menggunakan metode SRF menjadi sangat sederhana, yakni dengan menggunakan prinsip kesebandingan antara konsentrasi unsur standar dengan intensitas yang terbentuk untuk nilai konsentrasi tersebut. Sehingga apabila kita sudah mengetahui konsentrasi dari standarnya, maka kita bisa menentukan konsentrasi dari sampelnya secara spesifik. Ya, jadi secara spesifik, tidak dengan menggunakan relatif tadi. Jadi secara spesifik nanti bisa ditentukan konsentrasi dari analitnya. Ya, jadi di sini C konsentrasi standar dibandingkan dengan intensitas standarnya, kemudian dapat diketahui konstanta K-nya, sehingga apabila nanti ada suatu analit, intensitas suatu analit, kita bisa menentukan konsentrasi dari analitnya. Ya, dalam aplikasinya metode SRF memiliki sejumlah kelebihan, antara lain dapat menentukan unsur dalam material tanpa perlunya ada standar. Jadi untuk analisa kualitatif tidak diperlukan adanya standar, tidak diperlukan adanya seperti kalau dalam AS diperlukan dengan lampu ya, dengan lampu yang tertentu. Terus kemudian dapat menentukan kandungan mineral dalam bahan biologi maupun dalam tubuh secara langsung. Ya, tidak diperlukan suatu preparasi. Akurasinya relatif tinggi. Ya, kelemahan dari metode SRF adalah keterbatasan untuk melakukan analisis secara akurat terhadap unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang rendah atau kurang dari 9. Analisis SRF tidak mampu membedakan isotop. Ya, jadi karena di situ kan nomor atomnya sama dia sini, tidak dapat membedakan isotop dari sebuah unsur, sehingga analisis material semacam ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang lainnya. Ya, jadi untuk membedakan isotopnya maka diperlukan suatu analisis lainnya. Analisis SRF tidak dapat membedakan ion pada unsur yang sama pada keadaan valensi yang berbeda. Misalnya dengan CrO4 ataupun Cr2O7 ataupun misalnya senyawa-senyawa yang lainnya itu tidak bisa dibedakan dengan menggunakan SRF seperti ini. Ya, Fe2O3, Fe3O4 ya. Itu tidak bisa dibedakan di sini. Tidak dapat mengetahui senyawa apa yang terbentuk oleh unsur-unsur yang terkandung dalam material yang akan kita teliti. Jadi senyawanya itu yang bisa kita tidak ketahui. Jadi yang bisa kita ketahui hanyalah unsurnya saja. Dia bisa dalam bentuk senyawa apapun. Dalam bentuk senyawa apapun. Tidak dapat menentukan struktur dari atom yang membentuk material. Jadi misalnya untuk beberapa mineral polimorfi maka tidak dapat ditentukan dengan SRF ini, sehingga diperlukan suatu metode yang lain. Misalnya di sini ada kalsium karbonat dalam bentuk kalsit, ya itu tidak bisa ditentukan di sini. Terus kemudian untuk titanium oksida itu mempunyai berbagai macam struktur dan juga tidak dapat ditentukan dengan SRF. Jadi di sini unsur metode dengan spektrofotometri XRF itu bisa menjadikan analisis ya secara kualitatif dan secara kuantitatif untuk sampel padat ataupun cair. Dan ini sangat menguntungkan apabila di sampel tersebut tidak kita ketahui unsur-unsur penyusunnya. Itu akan memudahkan kita untuk mengetahui unsur utama apa yang terkandung di dalam sampel tersebut. Utamanya adalah sampel batuan ataupun sampel mineral, sehingga memudahkan kita langsung bisa mengetahui unsur yang terkandung di dalamnya. Dan apabila digunakan untuk analisis kuantitatif, itu diperlukan suatu standar. Hasil yang dikeluarkan oleh spektrofotometri SRF itu adalah yang konsentrasi dalam bentuk persen, itu adalah konsentrasi relatif. Apabila ingin mendapatkan data yang lebih kuantitatif, maka bisa menggunakan suatu standar. Ya, saya rasa cukup itu saja untuk tema tentang spektrofotometer SRF. Mudah-mudahan
materi ini bisa diterima dengan baik, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.